Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. I'm well, thank you. Before we start our lesson today, please lead prayer. Oke, untuk semuanya, before we start our lesson today, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begin. Finish. Oke, Ibu perhatikan ini partisipannya masih sedikit. Who is absent today? Puji Ramadhan, Ibu, keluar tadi karena jaringannya, Bu. Iya, karena jaringan. Oke, saran Ibu ya, ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran daring seperti biasanya, sesuai jadwal yang kita tentukan, silahkan anak-anak Ibu semuanya mencari tempat yang aman untuk bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, agar kalian tidak dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru kamu ataupun guru mata pelajaran yang lainnya pada setiap harinya. Oke, masih semangat pagi ini? Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu harap juga demikiannya. Walaupun kita belajar daring, Ibu harap kalian tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan lupa selalu memakai masker pada setiap keluar rumah dan selalu mencuci tangan pada setiap waktu. Oke, now we will discuss about descriptive text dengan metode scientific approach model discovery learning. Well, now I will show you pictures. Look at this picture. What do you see? Gambar jam gadang Bukit Tinggi, Bu. Ya, ini jam gadang Bukit Tinggi. Lalu, have you ever go to there? Pernah nggak kamu ke sana? Pernah, Bu. Oke, kalau pernah, can you describe to me? Bisa nggak kamu gambarkan jam gadang itu? Yes, Miss. Iya. Jam gadang itu jam yang besar dan panjang di Bukit Tinggi, Bu. Bentuknya seperti menara. Oke, thank you, Ada. Setelah pembelajaran ini nantinya selesai, Ibu harap kalian mampu untuk menentukan, merincikan, membandingkan, dan menyimpulkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif dengan baik ataupun dengan tepat, mandiri, dan bekerja sama. Ya. Before we are going to our activity today, I wanna ask you, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat minggu kemarin? Iya, tentang apa? Ibu. Tentang apa itu minggu kemarin pelajaran kita? Simple present future tense, Bu, yaitu suatu kegiatan yang terjadi pada masa yang akan datang dan berupa sebuah rencana. Oh iya, good. Thank you, Haliza. Simple present future tense, begitu ya. Baik. Well, before we are going to our activity today, I will show you a text. Look at this text. Silahkan diamati teks ini. Coba perhatikan. Nah, silahkan dibacakan Umi Aisyah. Ya, Bu. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower is situated on the Champ de Mars in Paris. In her realm, 1889, it has got to be both a worldwide symbol of Paris and it stands out amongst the most conspicuous buildings on the planet. The tower is the most astounding building in Paris and the most went by landmark on the planet. A high number of individuals visit it consistently.
The specialist just said Apple thought of his name for this tower. The tower was constructed as the facing curve to the 1889 World's Fair. Nah, selanjutnya, dari teks ini siapa yang bisa ataupun yang tahu struktur teksnya apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Struktur teksnya yaitu orientasi, identification, dan conclusion, Bu. Iya. Thank you. Apa tadi? Orientasi, identifikasi, dan conclusion ya. Oke, good. Thank you. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Iya. Pendahuluan dan deskripsi, Bu. Pendahuluan dan? Deskripsi, Bu. Iya, pendahuluan dan deskripsi. Oke, thank you. Good. Selanjutnya, now I will explain for all of you about descriptive text. Nah, descriptive text itu merupakan is a text which tells or describe how a person, thing, or place look like. Artinya, descriptive text itu merupakan sebuah teks yang menceritakan atau menggambarkan bagaimana seseorang atau sesuatu benda itu, baik itu benda mati, hidup, tempat, tumbuhan, dan lain sebagainya secara spesifik. Nah, tujuannya, what the function? Descriptive text itu describe a particular person, things, place, and etc. Artinya, untuk memberitahukan kepada pembaca ataupun untuk menggambarkan secara spesifik tentang benda, tempat, orang, ataupun yang lain sebagainya untuk digambarkan mengenai gambaran benda tersebut begitu ya. Nah, adapun struktur teksnya ya, struktur teks dari deskriptif itu ada dua bagian. Nah, yang pertama dia identification. Identification is identifies a phenomenon or object to describe or interjection about the object. Dengan kata lain, identifikasi ini biasanya berisi tentang pengenalan objek atau tempat apa yang akan dideskripsikan. Nah, selanjutnya ada deskripsi. Description ini explain or describe personality or person, qualities or characteristic. Nah, jadi di bagian ini terdapat deskriptif tentang bagaimana sih objek itu, bagaimana sih karakteristiknya. Kalau misalnya kita mendeskripsikan tempat wisata, kita bisa menuliskan fasilitas apa yang ada di sana, tempatnya seperti apa, dan sebagainya. Sampai di sini, have you understand? Paham? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, kalau sudah paham, siapa yang ingin mengulang apa yang Ibu sampaikan tadi? Saya, Bu. Iya, Yusraini. Silakan. Deskripsi teks adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek, baik benda, orang, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan struktur teksnya adalah identifikasi dan deskripsi. Itu saja, Bu. Iya, thank you. Good. Mantap ya. 100 for you. Oke, coba kita perhatikan teks ini ya. Dari teks ini yaitu for a example ya. Dari teks ini siapa yang bisa menyampaikan tujuan dari teks ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan. Tujuannya yaitu menggambarkan sebuah objek atau tempat mulai dari tempatnya atau bentuk tempatnya, Bu. Iya, bentuk tempat atau tempatnya. Oke, good, thank you. Nah, dari teks ini, siapa yang bisa menyampaikan ataupun merincikan informasi apa dari teks ini? Berdasarkan struktur teksnya.
Ada yang tahu? Merincikan struktur teks dari teks ini. Bagaimana Rosita bisa? Saya, Bu. Iya, si Rosita. Struktur teksnya yaitu identification, yaitu Borobudur is a Hindu Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Yang kedua ada description, yaitu the temple is constructed on a hill 46-meter height and consists of 8 step-like stone terraces. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas relief. The upper 3 are circular. Each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire edifice is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to the summit extends through some 4,8 kilometers of passage and stairways. Itu aja, Bu. Yeah, thank you Rosita. Good, 100 for you. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Tidak, Bu. now we are going to language features. Nah, apa saja sih struktur dari descriptive text itu ataupun language feature-nya atau unsur kebahasaannya? Tadi struktur teksnya udah Ibu jelaskan dan kalian sudah memaparkannya. Nah, sekarang apa sih unsur kebahasaan dari descriptive text itu? Nah, yang pertama, focus on specific participant. Nah, sekarang dia fokus hanya satu pokok pembahasan. Misalnya ya, begini. Kamu ingin mendeskripsikan sebuah tempat ataupun benda, misalnya jam datang. Nah, yang kamu deskripsikan itu mulai dari tahap identification sampai dia ke deskripsinya, kamu hanya fokus menggambarkan jam gadang tersebut. Tidak ada melenceng ke materi yang lain seperti Candi Borobudur. Hanya fokus kepada one participant, artinya satu benda ataupun objek yang akan kamu gambarkan. Nah, selanjutnya dia using pronoun. Example, apa saja yang termasuk pronoun atau kata ganti? Yang pertama, I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, selanjutnya ada descriptive text itu menggunakan using noun phrase. Example, beautiful place. Nah, selanjutnya dia menggunakan using adjective. Apa sih adjective itu? Nah, adjective itu merupakan kata sifat seperti beautiful, blue, big, large, and etc. Dan banyak lagi sebenarnya. Nah, selanjutnya using simple present tense. Using simple present tense ini merupakan sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang dilaksanakan atau yang terjadi pada masa sekarang dan dia itu merupakan sebuah kebiasaan kamu sehari-hari. Nah, contohnya apa saja? Ada yang tahu yang tahu kebiasaan kamu sehari-hari apa? Siapa yang tahu? Apa saja kegiatan yang kamu kerjakan setiap harinya begitu? Dan sudah menjadi kebiasaan kamu. Apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Iya, apa itu? Eat and drink, Bu. Iya, makan, minum. Di sini sudah jelas? Yes, Miss. Sudah jelas. Dari teks ini, ya, siapa yang ingin ataupun siapa yang tahu salah satu dari language feature yang Ibu jelaskan pada teks ini? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan Lydia. Language feature yang saya temukan
dari teks tersebut adalah yaitu using pronoun yaitu it is, sedangkan adjektif yaitu large, high, dan itu saja, Bu. Iya, salah satunya adalah dia menggunakan pronoun it dan its. Sedangkan adjektifnya yaitu large and high. Oke, thank you Lydia. Kalau sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada yang belum Miss, paham? sudah paham. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kamu sebuah latihan. Nah, read the following text carefully and answer the question. Nah, silahkan baca teks ini, kemudian silahkan dikerjakan ataupun jawab pertanyaan ini. Nah, hasil ini nanti kita akan menampilkannya melalui Zoom, ya. Nah, Ibu akan memberikan kamu waktu selama 5 menit untuk mengerjakan ini. Teks ini kan sudah ada Ibu kirim di WA. Nah, silahkan diamati, dibaca, lalu jawab pertanyaan ini, hasil kirim di WA. Nah, silahkan diamati, dibaca, lalu jawab pertanyaan ini, hasilnya nanti kirim melalui WA group. Oke? You understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, start now. Have you finished? Yes, Miss. Yes, Miss. Iya, kalian sudah selesai. Dari hasil tugasnya, siapa yang ingin menyampaikan hasil dari tugas yang kalian buat? Ada yang ingin menampilkannya? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Nah, silakan Umi. Adapun hasil dari latihan yang saya kerjakan yaitu yang pertama, the purpose of the text is to describe tourism. Purpose of the text is to describe tourism place rating Tanjung Puting National Park. Dan yang kedua, Camp Lake related to Tanjung Puting National Park because Camp Lake is located in the Tanjung Puting National Park. Yang ketiga, ecotourism is directed toward exotic, lofty, treated natural environments, especially to support conservation of and observe wildlife. Some examples of other ecotourism destinations are Komodo Island. Yang keempat adalah language feature dari teksnya yaitu pronoun and we. Dan yang untuk adjektifnya yaitu clear, amazingly, non-fresh, rehabilitation place. Untuk simple present tense-nya, Camp Lake is located in the heart of Tanjung Puting National Park. Dan untuk yang kelima, bagian identification adalah pada paragraf pertama yaitu one of the internationally famous ecotourism destination in Indonesia is Tanjung Puting National Park in the southwest of Central Kalimantan Peninsula. Tanjung Puting National Park offers immersive experience to its visitors. Dan untuk paragraf kedua dan seterusnya merupakan deskripsi yaitu this is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. It is a really jungle, which is home to the most describable animals in the world, orangutan and proboscis podcast. Itu saja, Bu. Iya, good. Thank you, Umi Aisyah. Sangat baik sekali dan bagus sekali ya. Thank you, good. Good luck untuk berikutnya. Itu saya rasa sudah cukup baik hasil pekerjaannya ataupun hasil tugasnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian sebuah latihan ataupun diskusi kelompok, ya. Nah, silakan setiap kelompok, ini kan kelompoknya sudah Ibu bagi nih. Nah, jadi
silakan secara berkelompok berdiskusi melalui grup WA kalian. Yang perlu didiskusikan yaitu teks pertama, Monas National Monument dan Prambanan tempat sebagai teks 2. Nah, ini kalian diskusikan berdasarkan ini, compare of the text below relating structure and language feature used in the text by filling the table. Discuss with your group. Nah, ini kalian diskusikan, bandingkan ya. Silahkan kalian bandingkan teks 1 dan teks 2. Yang mau dibandingkan itu apa saja? Mulai dari social function-nya, strukturnya, dan language feature dari kedua teks ini. Nah, hasilnya nanti silahkan kalian kirim melalui grup WA. Nah, dan Ibu akan memberikan kamu waktu selama 5 menit atau ya 5 menit. Oke? Start now. Silahkan kerjakan sekarang. Have you finished? Yes, Miss. Oke. Kalau sudah selesai, siapa yang ingin menampilkan hasil dari diskusinya ataupun kelompoknya? Kami, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu teks pertama, generic structure, identification. Pada paragraf pertama, the National Monument Indonesia Monument Nasional formally constructed as Monas, tower in the focal point of Merdeka Square, symbolizing the battle for Indonesia. It was manufactured the memorialize the battle for Indonesian autonomy. Fungsinya menggambarkan tentang letak dari Monas. Demikian dari saya, Bu, dan akan dilanjutkan oleh Nisa Lubis, Bu. Iya, silakan. Thank you, Lydia. Baiklah, saya akan paparkan hasil diskusi kami yaitu bagian deskripsi, yaitu the landmark composed of a 117 and 7M monolith on a 45M square stack at a structure of stone. Towering landmark speaks to the theory of lingga and yoni. Text after a village or pasti and yoni text after mortar. Two critical things in the convention of Indonesian farming. Fungsinya menggambarkan Monas dari segi bentuknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan teman kami Rosita Batubara, Bu. Iya, thank you. Baik, silakan Rosita. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu perbedaan teks 1 dan teks 2, di mana teks 1 sudah disampaikan teman-teman kami, dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana teks 2, yaitu berdasarkan struktur teksnya. Paragraf pertama adalah identification. Prambanan Temple, or also known as Lara Jonggrang Temple, is the largest Hindu temple complex in Indonesia. It is preciously located in about 17 km northeast of Yogyakarta City, Central Java. Fungsinya menggambarkan Candi Prambanan dan lokasi atau tempat Candi Prambanan tersebut. Sedangkan paragraf kedua, Prambanan Temple was built on a 4 square plain. Each plain is separated by 4 walls with 4 large gates on the middle as the entrance. Fungsinya menggambarkan ciri atau bentuk dari Candi Prambanan tersebut. Demikian hasil diskusi kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Iya, thank you. Berikan aplaus melalui Zoom kepada kelompok Rosita. Yes, good. Thank you. Ya, dari pemaparan kelompok 2 tadi,
Ada lagi yang ingin menambahi atau yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Kami, Bu. Iya, silakan Nurwalillah. Baiklah, yang perlu saya tambahi adalah language feature dari kedua teks tersebut. Teks pertama, adjective, famously, pronoun, it, adjective, high, simple present tense. The national monument is a 132 tower in the focal point of Merdeka Square. Sedangkan teks kedua language feature-nya adalah pronoun, it, simple present tense, Lara Jongrang, temple is the largest Hindu temple complex in Indonesia. Adjective, largest, magnificent, holy, small. Demikian dari kami, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2. Ya, silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 melalui Zoom. Oke, terima kasih ya. Thank you. Iya, selanjutnya karena sudah selesai ya, selesai diskusi kita. Nah, dari hasil tersebut, dari salah satu teks yang satu, teks 2, kelompok siapa yang ingin menyimpulkan informasi yang kalian temukan ataupun yang kalian dapatkan berdasarkan fungsi sosial dari teks 1 dan teks 2? Siapa yang ingin? Ada? Kelompok siapa yang Saya, ingin? Bu. Iya, silahkan Yusraini. Saya, Bu. Iya. Baiklah. Saya akan menyimpulkan dari teks 1, yaitu tujuan dari teks 1 adalah untuk menggambarkan tempat, yaitu monumen nasional, baik dari lokasi ataupun tempatnya, begitu juga dengan bentuk monas tersebut. Pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaankah? Atau adakah kalian yang belum paham? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Atau materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Yusraini, silakan Yusraini. Adapun kesimpulan materi kita, yaitu deskripsi teks adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek, benda, atau tempat seperti nyata. Struktur teksnya, identifikasi dan deskripsi. Language feature-nya, using pronoun, adjective, noun person, civil present tense. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kesimpulan pembacaan hari ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, thank you Yusraini. Berarti dari kesimpulan yang kalian berikan atau yang kalian sampaikan, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang dari kegiatan, sebelum Ibu tutup, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kesulitan atau pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang bisa menyampaikan pengalaman belajarnya hari ini? Atau kesulitan yang kalian hadapi hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Kesulitannya, Bu, tidak ada. Dan pengalaman saya, Bu, dengan belajar seperti ini, saya mudah memahami deskriptif teks dan belajar seperti ini ternyata rasanya seperti tatap muka, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, benar sekali ya. Benar sekali, Nisa. Walaupun kita sebenarnya belajar daring melalui Zoom ataupun platform yang lainnya, itu sebenarnya kita sekolah, kita belajar ya. Hanya saja bedanya kalau dia luring kita berjumpa langsung, tatap muka langsung. Nah, kalau dia seperti ini berarti kita hanya bisa tatap maya saja. Itu istilahnya di hari ini ya. Oke. Baik untuk semuanya. Tapi kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini, silakan kerjakan soal yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, tokennya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya, ingat tokennya itu. Saya ulang,
Soal, silakan soal yang Ibu kirimkan di Google Classroom tersebut, silakan dikerjakan. Tokennya, token masuknya nanti 1, 2, 3, dan 4. Nah, well, any question? Ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Yes, Miss. Iya, silakan Yusreni, apa itu? Bu, Iya. Bu, boleh nggak kami kerjakan setelah selesai meeting ini, Bu? Dan bisa nggak, Bu, kami foto hasil jawabannya, terus kemudian kami kirim melalui WA, Bu. Sekian, Bu, dan terima kasih. Iya, benar sekali Yusraini. Nah, memang seperti itu. Nanti selesai Zoom ini, silakan dikerjakan langsung, biar tugasnya dari mapel yang lain tidak menumpuk. Silakan dikerjakan. Hasilnya itu apakah boleh difoto lalu dikirim? Ya, iya jelas itu boleh ya. Ibu tidak terlalu banyak tuntutan. Kalau hasilnya sudah selesai kalian jawab, silakan difoto dan kirim melalui email Ibu pun boleh, WA pun boleh, ya. Begitu ya Yusraini? Sudah terjawab pertanyaannya kan? Iya, Bu. Oke. Ada lagi Tidak, pertanyaan Bu. yang lain? Tentang evaluasi? Tidak, Bu. Oke, berarti kalian sudah mengerti. Baik, oke, untuk semuanya, ya jangan lupa belajar di rumah dan pelajari LKPD untuk pertemuan kedua yang sudah Ibu kirim di grup kalian. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar ataupun kita akan membuat sebuah deskriptif teks mengenai tempat wisata yang ada di daerah kalian, apapun di daerah kamu. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat dan belajar. Nah, pesan Ibu ya, pesan Ibu, jangan pernah bosan untuk belajar walaupun keadaan apapun, dalam situasi apapun, ya. Karena kesuksesan itu tidaklah kalian dapatkan atau tidaklah didapatkan hanya untuk orang yang punya. Orang seperti kita atau seperti apa saja pun itu bisa mendapatkan kesuksesan dengan syarat ya kamu punya tekad yang kuat dan action. Nah, adapun tekad kamu tanpa action itu tidak akan berjalan. Itu saja dari Ibu ya. Semoga kalian semua sukses begitu juga dengan Ibu ya. Action yang utama. Ada tekad berarti ada action. Semoga kalian sukses. Oke? Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, tadinya kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan sekarang kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. See you next time. See you, Miss. You too, Miss.